Selamat pagi anak-anak, peserta MPLS SMP Negeri 1 Kedu untuk tahun pelajaran 2021-2022. Baik, perkenalkan, nama saya Ari Wahyuni, saya biasa dipanggil dengan nama Bu Ari. Pada kegiatan ini, saya diberi tugas untuk menyampaikan materi belajar efektif. Nah anak-anak, untuk masa sekarang ini kita masih dalam masa pandemi. Jadi kita masih belum diizinkan untuk bisa belajar secara tatap muka. Kita masih belajar secara daring, secara online. Jadi nanti tentunya kalian akan menemukan banyak kendala, menemukan banyak masalah yang harus kalian selesaikan. Nah mudah-mudahan materi ini nanti akan banyak membantu seandainya kalian bisa memanfaatkan materi ini. Maka untuk itu silahkan kalian ikuti, cermati, simak baik-baik. Mudah-mudahan akan membantu mengatasi permasalahan dan kesulitan yang akan kalian hadapi. Ya, kita awali dari pengertian belajar efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Itu adalah pengertian dari belajar efektif, jadi tepat guna, tepat sasaran. Hello, berikutnya adalah tips-tips belajar yang baik dan benar atau tips-tips untuk belajar secara efektif. Yang pertama adalah belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar yang menjadi lebih menyenangkan. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa supaya belajar tidak berubah menjadi bermain. Biasanya anak-anak dalam belajar kelompok itu pembagian antara belajar dan bermainnya itu lebih banyak bermainnya. Jadi perlu pendampingan oleh orang yang dewasa. Hanya belajar kelompok di sini karena kita masih dalam masa pandemi sehingga kegiatan belajar kelompok secara langsung itu akan sulit dilakukan, sehingga belajar kelompoknya bisa melalui media WhatsApp group misalnya. Berikutnya, yang kedua adalah rajin membuat catatan atau intisari dari pelajaran. Bagian-bagian yang penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil, sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah di sini, setiap kali kita mempunyai kesempatan untuk membaca, kita akan dapat membacanya. Sehingga belajarnya seolah-olah tidak meluangkan waktu secara khusus, tapi secara tidak sengaja dari sedikit demi sedikit lama-lama materi akan tercerna, akan tersimpan di otak kita. Yang ketiga adalah disiplin dalam belajar. Nah, kita diwajibkan untuk membuat jadwal belajar. Jadwal belajar hendaknya itu kita buat setiap hari dan itu harus kita patuhi, kita taati. Disiplin dalam belajar, apabila kita sudah membuat jadwal, maka harus sesuai dengan jadwal tersebut tanpa harus di dalamnya ada kegiatan yang merusak belajar tersebut. Kemudian yang keempat adalah menjadi anak yang aktif bertanya dan ditanya. Menjadi aktif bertanya artinya jika kita menemukan kesulitan, ada masalah yang belum kita pahami, maka kita diwajibkan hendaknya kita menanyakan hal tersebut kepada sesama teman atau bisa juga kepada kakak, orang tua, atau bahkan yang paling tepat adalah bertanya kepada guru. Di samping aktif bertanya, kita juga usahakan untuk senang apabila mau ditanya. Apabila ada teman kita yang bertanya ke kita, jangan khawatir, jawaban kita akan menjadi kita tambah menjadi semakin pintar. Yang berikutnya, yang kelima adalah belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Hanya kendala kita karena masih masa pandemi, maka apa yang disampaikan oleh guru biasanya bukan berupa kata-kata tapi berupa bahasa tulis. Nah, usahakan kalian memahami bahasa tulis tersebut, cermati, usahakan kalian bisa memahami dengan baik. Yang
Yang keenam adalah hindari belajar yang berlebihan. Artinya jangan sampai nanti kalian belajar itu menggunakan waktu semalam suntuk. Karena biasanya anak-anak itu belajar kalau pas mau ada penilaian. Nah, ini hindari. Lebih baik belajar setiap hari meskipun itu hanya sedikit. Rutin belajar setiap hari akan lebih baik hasilnya apabila kalian belajar banyak tapi dalam waktu yang sebentar. Berikutnya nomor 7. Jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek merupakan kegiatan curang, merupakan sebuah kebohongan. Jadi usahakan hal tersebut tidak kalian lakukan. Tips berikutnya yang ke-8. Jadilah seorang pemimpin. Pemimpin harus mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Jadi apabila ada tugas, ada sesuatu yang diberikan oleh guru, maka usahakan bisa kalian kerjakan, kalian lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tips yang ke-9, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, kembali lagi, penjelasan guru di sini itu akan banyak berupa kalimat tulisan. Jadi silakan kalian benar-benar untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru lewat tulisan tersebut. Jadi jangan sampai nanti ada miskomunikasi karena kalian kurang cermat dalam memahami tulisan tersebut. Tips berikutnya yang ke-11, budayakan jangan malu untuk bertanya. Kemudian yang ke-12, kerjakan PR, tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang ke-13, selalu mengulangi pelajaran yang sudah diajarkan. Ini akan membuat pemahaman kalian menjadi semakin kuat. Yang ke-14, cukup istirahat, makan dan bermain secara waktu yang pas. Kemudian yang ke-15, banyak berlatih untuk pelajaran yang kamu sukai maupun yang tidak atau kurang kalian sukai. Yang ke-16, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler karena ini akan membantu kalian dalam melatih keterampilan kalian untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Demikian anak-anak materi untuk belajar efektif yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan mudah-mudahan harapan Ibu akan membantu kalian dalam mengatasi masalah yang akan kalian hadapi dalam pembelajaran di masa pandemi ini. Berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas untuk materi belajar efektif itu kalian bisa baca di sini. Tuliskan di lembar folio. Nah, folio ini silakan kalian ganti pakai buku khusus saja karena tugas ini nanti akan digabungkan untuk semua materi MPLS yang ada. Jadi nanti supaya tidak terpecah-pecah, tugas bisa gabung jadi satu. Usahakan nanti kalian usahakan menggunakan satu buku khusus. Tugas yang Ibu berikan adalah bagaimana cara belajar kalian. Cara belajar yang Ibu maksud adalah kapan waktunya, kemudian berapa lama, dan dengan siapa. Berikut tuliskan juga apa kesulitan yang kalian alami dalam belajar tersebut. Kesulitannya apa? Kemudian bagaimana cara untuk mengatasinya? Berikutnya lagi, apakah orang tua di sini bisa ayah ibu, bisa juga kakak kalau kalian punya. Apakah orang tua kalian membantu atau memantau kalian dalam belajar kalian? Tugas nanti silakan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang akan di-share di grup WA kelas kalian. Terima kasih.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.